Bab 953. Ini adalah tali merah yang akan diambil Lin Yu darinya ketika dia membantu gadis kecil itu untuk mengobati penyakitnya. 3 atau 4 tahun telah berlalu sejak sekarang, dan ribuan hari dan malam telah berlalu. Dia berpikir bahwa Lin Yu tidak akan tahu tali merah. Kemana perginya? Aku tidak menyangka dia menyimpannya dengan baik dan menyimpannya bersamanya. Adegan peristiwa masa lalu muncul di depan matanya, dan air mata Jiang Yan menjadi semakin penuh, dan dia terus menyeka air mata di wajahnya dengan tangannya, menangis seperti anak kecil. Li Qianying tercengang saat melihat adegan ini, dan langsung menebak bahwa tali merah ini pasti memiliki arti khusus bagi Jiang Yan dan Lin Yu. Dia merasa lembut di hatinya, dan sedikit tertekan, dia melangkah maju dan memeluk Jiang Yan, dengan lembut menepuk punggung Jiang Yan, dan dengan lembut menghibur, "Jangan khawatir, Jia Rong akan segera keluar, dia pasti akan keluar." Suaranya ditentukan dan ditentukan, keduanya menghibur Jiang Yan dan dirinya sendiri. Setelah mengirim Yuan Jinsu dan Li Qianying, Yuan He tidak terburu-buru pergi dari ruang interogasi. Sebaliknya, dia bergegas ke penjaga dan berkata, "Sudah hampir waktunya makan malam. Pergi, biarkan dapur menyiapkan beberapa hidangan enak, dan kemudian pergi ke departemen logistik untuk menemukan Lao Chen dan minta 2 botol Moutai untuk dikirimkan." Iya. Penjaga itu segera mengangguk, berbalik dan keluar dengan cepat. "Ingat, biarkan Chen Tua mengambil 2 botol harta Fan Yin itu, aku akan mabuk dengan Chief He hari ini." Yuan He buru-buru memerintahkan kalimat lain, lalu menoleh dan berjalan kembali ke ruang interogasi, menginstruksikan bawahan lain untuk membantu Lin Yu membuka pintu ruang kaca. Bawahan itu ragu-ragu sejenak, lalu berbalik untuk pergi ke loker di luar untuk mengambil rantai itu. "Jangan terlalu merepotkan, Chief. Dia miliknya sendiri." Yuan He mengerutkan kening dan memarahinya. Bawahan mengikuti Yuan He untuk membantu Lin Yu membuka pintu ruang kaca. Lin Yu duduk di tempat tidur dan menatap Yuan He sambil tersenyum, tidak berbicara atau bergerak. "Oke, Jia Rong, jangan marah padaku, aku tidak ingin datang menemuimu, tapi aku tidak tahu bagaimana memberitahumu sesuatu." Yuan He menghela nafas pelan, mengetahui bahwa penunjukan Lin Yu adalah karena dia marah karena tidak datang menemuinya beberapa hari ini. Lin Yu tersenyum ketika mendengar ini, tapi dia murah hati, berjalan perlahan dengan tangan di belakang punggungnya, dan berkata sambil tersenyum, "Direktur Yuan, biarkan aku keluar seperti ini, jadi kamu tidak takut aku akan melakukan sesuatu yang tidak baik untukmu. Jika Anda ingin melakukannya, lakukan dulu." Yuan He melambaikan tangannya pada Lin Yu dengan tidak setuju, dan kemudian seseorang memindahkan meja dan 2 kursi dan memberi isyarat kepada Lin Yu untuk duduk. "Jia Rong, biarkan aku memberitahumu, Yuan datang ke sini untuk menyelamatkanmu kali ini, tapi kamu telah melihat itu, bahkan orang tuanya tidak bisa berbuat apa-apa." Yuan He menggelengkan kepalanya dengan lembut dan menghela nafas. Sepertinya orang-orang di atas bukan orang biasa. Lin Yu tersenyum ringan, tetapi merasakan jejak tekanan yang luar biasa di dalam hatinya. Sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan hal di atas, karena terlalu banyak kelompok kepentingan yang terlibat dalam masalah ini. Yuan He dengan lembut menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. "Sudah lama saya katakan bahwa sekolah kedokteran misterius ini bukanlah sekolah biasa, dan kekuatan yang terlibat rumit. Orang-orang yang berada di atas wajahnya mungkin tidak membelinya, tetapi wajah kekuatan asing itu, tapi saya harus menyerah." Kekuatan asing. Kulit Lin Yu tidak bisa membantu berubah ketika dia mendengar ini. Dia jelas sedikit terkejut, tetapi dia tidak berharap untuk melibatkan pasukan asing. "Bagaimana menurut Anda?" Kulit Yuan He tiba-tiba menjadi lebih berhati-hati, dan dia berbisik kepada Lin Yu, "Kepala tua dari dokter misterius ini, Rong Hesu, bukanlah orang biasa. Untuk membangun hubungan yang kokoh, mungkin sangat sulit bagi orang biasa untuk memutuskan hubungan ini,
Tetapi bagi dokter misterius yang menginginkan uang dan keterampilan medis, ini bukanlah tugas yang sulit. Lin Yu mengangguk dengan sungguh-sungguh ketika dia mendengar kata-kata itu. Kata-kata Yuan He adalah benar. Memang mudah bagi Suan Yimen untuk melewati banyak hubungan berdasarkan keunggulan sumber daya mereka. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa Rong Hesu, seekor rubah tua, begitu licik sehingga dia telah menjalin hubungan kerja sama dengan beberapa caebol dan pasukan internasional sejak awal. Dia menghabiskan banyak uang untuk mempertahankan hubungan ini agar dapat digunakan suatu hari nanti. Sekarang setelah putranya meninggal, dia tentu saja tidak berusaha untuk berurusan dengan Anda. Hubungan luar negeri ini segera membantunya menekan negara kita. Saya juga tahu bahwa situasi internasional selalu berubah dan ada banyak kepentingan. Hal di atas harus melakukan ini untuk menjaga stabilitas dan mempertimbangkan kepentingan yang komprehensif. Yuan He menghela nafas dan berkata, sebenarnya, jangan salahkan yang di atas. Suan Yimen berarti kamu ingin kamu mati secara langsung, tetapi orang di atas telah bekerja keras untuk menyelamatkanmu. Wajah Lin Yu menjadi lebih serius, mengerutkan kening dan memikirkannya, lalu tersenyum, Direktur Yuan, jika Anda berkata demikian, saya harus berterima kasih karena telah menahan saya di sini. Menyelamatkan hidup saya. Yuan He tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, dan berkata, aku hanya karakter yang patuh. Apakah kamu berterima kasih atau membencinya, kamu tidak harus jatuh padaku. Sementara mereka berbicara, orang yang keluar untuk membeli makanan dan minuman kembali dan meletakkan makanan, minuman, dan peralatan makan di atas meja. Ayo, ini harta karun segel persegi Maotai dari tahun 1988. Bisa dijual seharga 20.000 sampai 30.000 di pasaran. Yuan dia berkata bahwa dia membantu Lin Yu menuangkan segelas anggur. Lin Yu mengambilnya dan meminumnya. Kamu. Yuan He menatapnya tanpa daya, dan harus membantunya jatuh lagi. Mendengarkanmu, mungkinkah aku tidak akan bisa keluar dalam hidupku? Lin Yu serius, dan bertanya pada Yuan He dengan ragu-ragu. Yuan He yang menuangkan tangan berhenti sebentar dan memandang Lin Yu dan berkata, jika kamu tidak bisa keluar selama sisa hidupmu, tidakkah kamu menyesal? Ekspresi Lin Yu sedikit berubah, lalu dia menggelengkan kepalanya dengan tenang, dan berkata, tidak ada penyesalan. Aku menyesal untukmu. Yuan He meraih gelas anggur di atas meja dan meminum anggur sekaligus, terlihat sedikit tertekan. Lin Yu tidak bisa menahan sedikit terkejut, dan tersenyum, kamu menyesali aku. Apa maksudmu? Tidak apa. Yuan He melambaikan tangannya secara langsung, dan tidak mengatakan dengan jelas. Aku seperti ini sekarang, apalagi yang bisa kamu sembunyikan dariku? Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Aku takut mengatakan bahwa kamu sedih. Yuan He menghela nafas dan berkata, apa? Sesuatu terjadi pada keluargaku. Lin Yu tiba-tiba menjadi gugup, dan Sen Seng bertanya pada Yuan He. Tidak. Yuan He menggelengkan kepalanya dengan cepat, aku telah mengirim seseorang untuk berjongkok di bawah di rumahmu. Bahkan jika pintu dokter misterius itu membengkak, aku tidak berani membunuh orang di bawah kelopak mata pesawat militer di ibu kota. Jika mereka benar-benar melakukan ini, kami punya alasan untuk berurusan dengan mereka. Lalu apa maksudmu? Lin Yu menghela nafas dan tersenyum, karena keluargaku baik-baik saja, maka aku tidak perlu sedih dan takut. Yuan He menghela nafas dan bertanya, Jia Rong, izinkan saya bertanya, mengapa kamu membunuh Rong Huan? Bukankah aku mengatakan itu, demi keadilan, untuk ribuan pasien yang dibunuh oleh mereka? Lin Yu berkata dengan tegas. Demi aksioma, hanya untuk keadilan. Yuan He menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Maksud kamu apa? Lin Yu mengerutkan kening dan bertanya-tanya, bukankah nyawa orang mati itu layak disebut?
Yuan He menggelengkan kepalanya dan mendesah, dan berkata, beberapa orang tidak layak diselamatkan. Saat dia mengatakan ekspresinya berubah, dia menoleh ke Lin Yu dan bertanya, meskipun kamu membunuh Rong Huan, meskipun dokter misterius berkolusi dengan berbagai kekuatan untuk menekan mereka, jika ternyata yang kamu bunuh itu benar-benar kematian ribuan orang jahat yang mengancam jiwa dapat membantu Anda merehabilitasi dengan ini. Bukankah Rong Huan? Lin Yu mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Bukan dia. Dia hanya orang baik yang dibunuh olehmu secara salah dan mati dengan tidak adil. Yuan He berkata dengan suara yang dalam. Kentut. Lin Yu memecahkan gelas anggur di tangannya dengan bang, dan bertanya pada Yuan He dengan dingin, apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu memaafkan Rong Huan? Begitu banyak bukti di depanmu, kamu jelas terbuka. Berbicara omong kosong. Bukannya aku membenarkan Rong Huan. Bukannya aku membuka mata dan berbicara omong kosong. Yuan He menggelengkan kepalanya dan menatap Lin Yu dengan lekat-lekat, dan berkata, ini adalah anggota keluarga dari ribuan pasien yang telah meninggal, maafkan Rong Huan. Merekalah yang membuka mata dan berbicara omong kosong. Ekspresi Lin Yu tiba-tiba berubah, dan dia terkejut, apa maksudmu dengan ini?